warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Juliana SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palopo dengan NIM 250208100255. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SD Negeri 127 Matakali, kelas 3 dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Semangat? Semangat. Coba dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Semangat semua? Semangat. Jadi kalau mau menuntut ilmu, mau belajar harus dibarengi dengan perasaan yang semangat. Supaya apa? Supaya ilmu yang supaya nanti pada saat proses pembelajaran lebih mudah dimengerti, dipahami. Kalau dari awal memang semangat, tapi kalau dari awal tidak semangat, loyo-loyo, bagaimana ilmunya mau didapatkan? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Aska. Saril. Aska. Saril. Saril. Aska kenapa? Sakit. Saril kenapa? Tidak tahu. Wah. Fakrul. Oke. Kenapa banyak sekali yang tidak hadir? Oke, jadi oke. Sekarang saya mau mengecek dulu kerapihannya. Semuanya Jufri. Oke. Oke, semuanya berpakaian rapi, berpakaian lengkap ya. Oke, silakan lagi dicek mejanya, lacinya di dalam. Apakah ada sampah atau tidak ada? Kalau ada sampah, silakan dibersihkan. Oke, yang ada sampahnya, buang sampahnya dulu ke tempat sampah. Sudah. Oke, sudah. Mana Nur Kifa? Oke, sudah membersihkan semua tadi kelasnya. Sudah menyapu. Siapa tadi yang menyapu? Ini kalau begini kan berarti sama Siva sudah bersih. Ya, alhamdulillah. Berarti kelas sudah bersih, pakaiannya juga sudah rapi, sudah lengkap, sudah semangat. Jadi sudah siap belajar. Iya. Oke, sudah siap. Oke. Sebelum kita masuk inti pelajaran, mari kita dulu berdoa sebelum belajar. Siapa yang mau pimpin doa? Siapa? Coba, siapa ketua kelasnya? Jupri, coba Jupri pimpin doa dulu Jupri Asya. Jupri Asya, coba pimpin doanya. Teman-teman. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita berdoa. Doa sebelum belajar, mudah-mudahan nanti pada saat proses pembelajaran sampai selesai ada ilmu yang kita dapatkan, ada berkahnya, ada yang dibawa pulang di rumah. Jangan sampai pulang tidak bawa ilmu. Makanya kita harus berdoa. Oke. Selanjutnya kita mau menyanyikan lagu kebangsaan kita. Lagu apa? Indonesia Raya. Oke, semuanya disilakan berdiri. Oke, berdiri semua, sudah siap? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang siapa yang masih ingat pelajaran terakhir kita minggu lalu masalah apa? Tentang apa lagi? Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Aiman, tentang apa lagi pelajaran saya yang dulu? Tentang sifat wajib. Tentang sifat-sifat wajib Allah. Apa lagi? Nama-nama Rasul. Tentang apa lagi? Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat apa lagi? Jais. Iya, ada sifat jaiz. Ada berapa jumlahnya sifat wajib? 3. Sifat wajib Allah ada 20. ada 20. Siapa yang bisa menyebutkan satu di antaranya? Siapa? Aiman lagi apa? Tidak terdahulu. Tidak yang artinya terdahulu. Oke. Ada juga wujud yang artinya apa lagi wujud artinya? Ada. Wujud artinya ada. Oke, dari minggu lalu kita belajar tentang sifat-sifat wajib Allah. Sifat-sifat Allah. Sekarang untuk hari ini kita mau belajar lagi materi baru tentang berbakti kepada kedua orang tua. Oke, siapa yang tadi sebelum ke sekolah berpamitan sama orang tuanya di rumah? Siapa? Kipa. Kipa berpamitan tadi pagi sama orang tuanya di rumah? Iya. Siapa berpamitan? Iya. Siapa lagi?
membantu orang tuanya di rumah? Sipa, rajin membantu apa Sipa? Menyapu, cuci piring. Kalau yang kelompok sini, rajin bantu orang tuanya di rumah. Jupri, rajin membantu apa? Menyapu, cuci piring. Kalau Mulhat, rajin apa? Mencuci baju, biasa membantu mamanya cuci baju. Kalau siapa yang biasa kalau ada yang bukan nih orang tuanya marah-marah, misalnya dia bilang Aldi ambilkan dulu piring di tempat piringnya, nah bilang ada mama saya terus dulu, itu bisa dicontoh atau tidak? Itu berbakti atau tidak? Tidak. Boleh dicontoh kak? Tidak bisa. Oke. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini, tunggu dulu. Ada tujuan pembelajaran, ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Jadi setelah pembelajaran hari ini selesai, nah ada 5 tujuan yang harus kalian mampu, harus kalian dapatkan. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan makna berbakti kepada orang tua dengan benar. Menjelaskan apa artinya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Apa saja ciri-cirinya orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga, kalian harus menemukan cara berbakti kepada orang tua dengan benar. Bagaimana caranya berbakti kepada orang tua dengan benar, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian yang keempat, merumuskan akibat tidak berbakti kepada orang tua dengan benar. Jadi nanti kalian harus mencari tahu apa akibatnya kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, merumuskan hikmah berbakti kepada orang tua dengan benar. Apa hikmahnya berbakti kepada kedua orang tua? Apa manfaat ketika kita berbakti kepada kedua orang tua? Oke. Jadi itulah 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya kita mau ice breaking dulu sebelum masuk di inti pembelajaran. Ice breaking itu ice breakingnya berupa gerakan badan supaya semangat. Oke, silakan semuanya berdiri lagi. Sudah meregangkan badan, goyang-goyang, yang tadinya kaku menjadi lentur, jadi tambah semangat kita belajar toh? Ya. Apa sih itu berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Apa itu berbakti kepada kedua orang tua? Yang seperti apa itu berbakti? Halo, siapa itu menyanyi? Membantu kepada orang tua. Apa? Membantu kepada orang tua. Membantu orang tua, apalagi?
berbakti? Apa sih? Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Karena orang tua yang menjaga kita dari kecil. Iya, karena orang tua yang sudah menjaga kita dari kecil. Apalagi? Kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena dia sedang merawat kita. Karena dia Selalu merawat kita. selalu merawat kita. Apalagi? Karena orang Apalagi? Apalagi? karena orang tua bekerja keras untuk kita. Ah, betul sekali, karena orang tua sudah bekerja keras untuk kita, untuk menghidupi kita. Nah, jadi itu alasannya kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Oke, apa sih artinya berbakti kepada kedua orang tua? Siapa yang mau bantu ibu membacakan pengertiannya berbakti kepada kedua orang tua? Saya minta Nur Asmi. Asmi, coba silakan dibaca dulu ini Asmi. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Taat. Keduanya. Ayah dan ibu saya sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Oke, sudah cukup. Oke, jadi sudah dengar tadi apa yang dibacakan oleh Asmi? Dengar? Bisa dimengerti? Enggak. Coba. Berbakti kepada kedua orang tua adalah adalah menunjukkan sikap sayang. Menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Nah, itu artinya berbakti kepada kedua orang tua berarti menunjukkan rasa sayang kita terhadap mereka melalui sikap yang patuh dan taat terhadap perintahnya. Jadi kalau ada yang disuruhkan imam mata, bapaka, lalu dilaksanakan, nah itu adalah perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Oke. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Ibu, apa jasanya ibu terhadap kita? Ibu yang sudah melahirkan kita ke dunia ini sehingga kita bisa hadir di sini. Coba kalau tidak ada ibu yang melahirkan, tidak akan mungkin ada di sini. Oke, kalau ayah, apa fungsinya dalam keluarga itu ayah? Bekerja keras. Ayah itu bekerja yang bekerja keras, mencari uang, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Jadi walaupun dia tidak melahirkan, tapi jasa-jasanya itu sangat besar karena dia kita bisa makan, bisa minum dari hasil kerja kerasnya ayah. Jadi jangan bilang saya hanya mau berbakti sama ibu karena ibu melahirkan kak. Tidak boleh, Dik. Oke. Kita sebagai anak tidak boleh membantah atau berkata kasar. Siapa yang biasa membantah perkataan orang tuanya? Ada? Oke, tidak ada. Semuanya berbakti sama orang tua ya. Ya. Oke. Oke, lalu mengapa kita perlu menghormati orang tua?
ijazahnya, telah melahirkan, sudah mencari nafkah. Nah, kita perlu menghormati orang tua kita sebagai bentuk penghargaan. Nah, itu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap mereka. Karena dengan menghormati, maka itu menunjukkan rasa terima kasih kita kepadanya, rasa cinta, rasa hormat kepada mereka. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke. Sekarang ciri-ciri sikap menghormati orang tua. Oke, apa sih ciri-cirinya menghormati orang tua? Apa ciri-ciri orang menghormati orang tua? Yang pertama, melihat. Coba baca dengan melihat. Apa ciri-ciri yang menghormati orang tua? Satu, selalu menghormati kedua orang tua. Dua, mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua. Tiga, membuat pekerjaan kedua orang tua. Empat, mendoakan kedua orang tua agar senantiasa sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Oke. Jadi di sini ada 4 yang ciri-ciri yang disebutkan orang ciri-ciri sikap menghormati orang tua. Yang pertama adalah selalu menghormati kedua orang tuanya. Jadi ciri yang pertama adalah selalu menghormati kedua orang tua. Apalagi mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua. Mendengarkan nasihat-nasihat kedua orang tua. Jadi kalau ada nasihatnya mamata, bapata itu didengarkan dan dilaksanakan. Kemudian membantu pekerjaan kedua orang tua. Nah, ini tadi banyak yang rajin membantu orang tuanya. Ada yang bantu kasih makan sapi bapaknya. Ada yang bantu pergi di kebun, bantu tanam jagung, panen jagung. Apalagi membantu cuci piring, membantu memasak. Kemudian yang keempat, mendoakan kedua orang tua agar senantiasa sehat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Oke, jadi orang yang selalu mendoakan kedua orang tua. Siapa yang hafal doa kedua orang tua? Coba Aldi, 1, 2, coba Aldi. Apa lagi doanya untuk kedua orang tua? Coba bersama semua, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku waktu kecil. Jadi kedua orang tua harus dihafal, Dek. Dihafal, kemudian sering-sering dibaca untuk mendoakan orang tua supaya sehat, panjang umur, dan selalu dimudahkan rezekinya. Oke, lalu bagaimana cara menghormati orang tua yang Sudah meninggal. orang tua yang sudah meninggal? Mendoakan Nah, kan dia kalau orang meninggal itu berarti masih ada atau tidak? Ada. Ada. Berarti caranya adalah dengan mendoakan orang tua. Apalagi? Berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. Iya, berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. Apa maksudnya kerabat? Temanku. Iya, kayak sepupunya orang tua temannya orang tua itu berkunjung ke kerabat dengan
teman orang tua. Kemudian bersedekah atas nama orang tua. bersedekah atas nama orang tua. Apa itu? Misalnya ada yang biasa dengar di masjid, pengumuman yang menyumbang. Misalnya namanya orang tuanya yang sudah meninggal, kemudian atas namanya itu. Biasa toh? Itu yang dikatakan bersedekah atas nama orang tua. Saya menyumbang untuk orang tuaku, pahalanya untuk orang tuaku. Itu maksudnya yang ini. Kemudian Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. iya, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita sebagai anak-anaknya, sebarkan ilmu yang bermanfaat karena pahalanya juga akan mengalir kepada kedua orang. Iya, kepada orang tua kalau kita menyebarkan ilmu, kasih ilmu kepada orang lain. Apa lagi? Melunasi hutang kedua orang tua. Iya, melunasi hutang kedua orang tua. Jadi kalau ada hutangnya orang tua yang sudah meninggal harus dilunasi. Yang keenam, menjaga silaturahmi dengan saudara dan keluarga. Sama seperti yang ini tadi, berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. Menjaga silaturahmi artinya saling mengunjungi saudaranya mamata, saudaranya bapaka. Jangan sampai orang tua sudah meninggal, tidak mau juga baku kenal sama keluarganya mamanya. Nanti bilang meninggal nih mamaku, jangan lagi pedulikan sama mereka. Jangan ya. Harus tetap dijaga silaturahminya. Halo. Hai. Perhatian. Siap. Menjaga nama baik orang tua. Bagaimana caranya menjaga nama baik orang tua? Dengan berperilaku yang baik. Jangan sembarang melakukan karena pasti nanti namanya orang tua yang akan disebut orang. Anaknya ini, anaknya Hatati, anaknya Samri. Siapa itu yang dibawa-bawa? Nama orang? Oke, mengerti? Oke. Sekarang cara dan contoh sikap menghormati orang tua. Bagaimana caranya menghormati orang tua? Ada berapa itu? 10. Coba Tashifa, baca yang nomor 1. Berbahasa yang lembut dan sopan. Jangan kasar-kasar, jangan membentak orang tua. Itu artinya yang nomor 1. Jadi kalau ada mau ditanyakan orang tua, berbahasalah dengan bahasa yang lembut. Jangan sampai karena perkataan itu yang kasar membentak, hatinya orang keluarga itu sakit. Harus dijaga ya. Oke, kemudian yang kedua, meluangkan waktu untuk orang tua. Iya, meluangkan waktu untuk orang tua. Apa maksudnya? Bermain bersama orang tua. Bermain bersama orang, meluangkan waktu bersama orang tua, iya boleh. Dengan mengunjungi yang sudah jauh dengan orang tuanya, meluangkan waktunya, mengunjungi orang tuanya. Apalagi kalau orang tua sudah tua, orang tua sudah sakit, kita harus meluangkan waktu untuk mereka. Yang ketiga, Muhammad, apa yang dibacanya Muhammad? Menghargai pendapat orang tua. Iya, menghargai pendapat orang tua. Apa maksudnya? Halo. Menghargai orang tua. Apa? Menghargai orang tua. Iya, jadi kalau misalnya ada masukan, ada perbedaan pendapat dengan orang tua, hargai pendapatnya.
selama itu pendapatnya yang masih sesuai dengan ajaran. Kemudian keempat, coba baca yang keempat. Dia tidak berbicara dengan nada tinggi dengan orang tua. Janganlah nada suara lebih tinggi daripada orang tua. Tidak boleh ya. Oke. Yang kelima, Menjaga amanah. menjaga Amanah. menjaga amanah, menjaga apa yang diperintahkan, menjaga amanahnya. Kemudian yang keenam, Bersikap terbuka dengan orang tua. bersikap terbuka dengan orang tua. Apa maksudnya ini bersikap terbuka? Bersikap terbuka artinya tidak ada rahasia antara kedua orang tua. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada hal-hal mengenai derita yang disembunyikan terhadap orang tua. Harus terbuka dia. Tidak boleh bohong-bohong. Tidak boleh ada yang bilang begini. Harus kita buka. Apa lagi? Bersikap rendah hati. Bersifat rendah hati. Apa maksudnya rendah hati? Tidak mendengar. Apalagi? Bersikap rendah hati maksudnya tidak sombong sama orang tuanya. Mentang-mentang dia pendidikannya lebih tinggi, pas sampai di rumahnya baru pintar nih. Baru sampai di rumahnya sombong nih sama orang tuanya. Oke, tidak boleh sombong dia. Kemudian apa? Jangan menghakimi orang tua. Jangan menghakimi orang tua. Apalagi? Tidak berbohong kepada orang tua. Tidak boleh berbohong kepada orang tua. Siapa yang biasa berbohong pada orang tuanya? Ada yang biasa berbohong? Ada. Siapa atau selalu berbohong? Tidak boleh berbohong sama orang tua. Jujur. Kalau kau berbohong itu artinya kau tidak berbakti sama dia. Oke, mulai sekarang tidak ada lagi yang berbohong sama orang tuanya. Jadi ditanyai, Aiman, ini ada uang. Tabung di sekolahmu nah 5.000. Ternyata, iya Aiman, nak belanjakan semua ya. Pas sampai di rumah nak tanya mamanya, Aiman bagaimana? Sudah tahu tadi uang yang 5.000 nak? Dia bilang Aiman, iya mak. Padahal kenapa tadi? Nak belanjakan. Itu artinya dia berbohong. Oke Aiman, tidak boleh ditiru. Bagaimana menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua? Bagaimana caranya agar di dalam hati kita itu senantiasa mau berbakti kepada orang tua? Fikri, coba baca ini Fikri. Sentiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti, mendahulukan perintah orang tua, bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Oke, sudah. Jadi ada berapa caranya untuk menumbuhkan rasa berbakti dari dalam diri kita. Yang pertama adalah senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Jadi kalau kita senantiasa mengingat kebaikannya orang tua, maka pasti akan tumbuh dari rasa untuk selalu berbakti kepadanya. Kemudian meyakini surga bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi ini surga bagi orang yang berbakti kepada
orang tuanya. Apalagi selalu mendahulukan perintah orang tua. Jadi kalau ada perintahan ke orang tua, ada nasumukan ke, misalnya ada tugas, ada PR dari rumah, dari sekolah. Tapi nak bilang Nurhat, contoh lah, misalnya Nurhat lagi belajar, tiba-tiba mamanya datang, Nurhat, tolong dulu nak, ambilkan dulu, tolong dulu ambilkan itu piring di atas meja yang di sana. Apa yang harus dilakukan oleh Nurhat? Jalan. Ambilkan dulu piringnya orang mamanya, baru lanjut lagi belajar. Itu namanya mendahulukan orang tua. Kemudian bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Jadi kita harus belajar bersyukur atas orang tua kita. Kita harus merasakan bahwa orang tua itu adalah orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa. Sehingga kita akan selalu berbakti kepadanya. Keempat cara ini selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan apa yang dilakukan ini gambar. Yang gambar pertama, Melahirkan. melahirkan. Yang gambar kedua, Menggendong anak. menggendong. Dari pasar, menggendong anak. Coba bayangkan. Kalau ini melahirkan. Susahnya seorang ibu melahirkan. Jadi jangan durhaka sama mereka. Kemudian ini gambar yang kedua, dari pasar bawa belanjaan di tenteng-tenteng, terus menggendong lagi. Coba bayangkan kalau memata ini, memata dari pergi di pasar, tidak ada jaga sementara kita masih bayi, jadi harus juga gendong. Coba bayangkan bagaimana rasanya. Pasti capek. Gambar yang ketiga, apa dilakukan ini? Jalan. Pergi Kerja. bekerja. Ini siapa ini? Bapak. Bapak atau ayah yang pergi mencari nafkah untuk keluarganya. Oke, sekarang halo. Hikmah berbakti kepada orang tua. Apa manfaatnya kita berbakti kepada kedua orang tua? Kebaikan dan keberkahan. Apa? Bertambah kebaikan dan keberkahan. Bertambah kebaikan dan keberkahan. Bertambah kebaikan kita, kemudian keberkahan hidup kita pasti akan bertambah. Kemudian apa lagi? Iya, memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Mendapat rahmat dari Allah. iya, mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridhollahi fi ridho walidain. Sukullahi fi sakti walidain. Sesungguhnya ridho Allah itu tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Oke, jadi kalau orang tua tak sudah ridho, pasti Allah juga akan ridho. Oke. Kemudian apa lagi? Mendapatkan nikmat surga. Ada yang mau masuk surga? Pasti semuanya mau masuk surga. Nah, makanya berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Apa lagi? Bahagia karena mampu menyenangkan hati orang tua. Jadi kalau kita jadi kalau kita mampu menenteramkan hati orang tua, pasti perasaan tak akan senang, akan bahagia. Bahagia sekali itu perasaan tak kalau orang tua tak bahagia karena kita.
pasti rasanya luar biasa. Oke, mengerti? Oke, lalu apa akibatnya jika kita tidak berbakti kepada orang tua? Apa akibatnya? Dapat mendapat dosa. Termasuk dosa yang besar. Apalagi? Membatalkan amal baik. Membatalkan amal yang baik. Apalagi? Jauh dari rahmat. Jauh dari rahmat Allah. Kemudian apalagi? Dekat dengan muka Allah. Dekat dengan Muka Allah. murka Allah. Jadi itu akibatnya kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Aku menulis 3. Oke, jadi semuanya harus berbakti sama orang tua, Dik. Yang biasa marah-marah sama orang tuanya, biasa membentak, Ada bapak. mulai hari ini tidak boleh lagi seperti itu. Mengerti? Oke, sekarang ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Iya. Oke, mulai dari Jadi. tunggu sebentar. Jadi caranya pembagian kelompoknya di sini ibu sudah menyiapkan 3 macam kertas, ada 10 jumlahnya yang bertuliskan nomor. Jadi nomor yang kalian dapatkan itulah kelompok kalian. Mulai dari Jupri, silakan maju. Silakan maju ambil nomor. Nomor 2. Mulhat. Aldi. Kaila, sini Kaila. Kifa. Asmi. Syifa. Aziza. Fikri. Aldi. Aiman. Nomor 1 Rami. Oke, silakan dibuka kertasnya. Sudah dapat semua? Sudah. Sudah. Oke. Siapa yang dapat nomor 1? Ayo. Oke, nomor 1 pindah di sini. Sana kok. Sana. Nomor 1 di sini. Nomor 2, siapa yang dapat nomor 2? Di sini nomor 2, di belakang sini. Di sini. Sini nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 di sana, kan Kela di sana, 3. Ada di kursi sana Kela. Oke, silakan pindah sesuai dengan kelompoknya. Oke, sudah. Kelompok 3, siapa kelompok 3? Siapa lagi? Oh, 3. 3, 3, 4.
Oke. Di sini kan. Oke. Jadi nanti kita ini mau bermain. Bermain menyusun puzzle atau bongkar pasang. Bongkar pasang. Nah, di situ bongkar pasangnya adalah gambar tentang yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ye. Nanti sebentar saya bagikan. Jadi silakan nanti saling bekerja sama, saling supaya gambarnya terbentuk sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan sampai tidak. Ini kelompok 1 punya. Itu dulu, jangan sampai ada yang bilang kelompok 2. Kelompok 3. Oke, perhatikan dulu caranya. Halo. Hai. Tadi kan ada saya bagikan di kertas toh. Kertas ini, perhatikan. Halo. Perhatikan dulu. Nah, sikap terpuji berbakti kepada orang tua. Jadi gambarnya ditempel di sini ya. Kemudian nanti kalau dipresentasikan nih, ceritakan di gambar apa itu yang terbentuk. Kemudian bagaimana? Oke? Sini dulu ini. Nah, di situ Mi. Siap. Siapa ada di sini? Kelompok 1. Mana kelompok 2? Siapkan kertas kosong, mana kertas kosongnya? Sudah yakin? Sudah. Ya. Apakah itu bentuknya? Dibalik
berbakti kepada orang tua. Berbakti. Ada kedua orang tua. Oke, silakan duduk. Duduk, Lek. Terima kasih kelompok satu tepuk tangan sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Sekarang kelompok dua. Kelompok dua, silakan. Oke, jadi itulah tadi presentasi dari 3 kelompok. Kelompok satu tadi tentang apa lagi tadi? Gambar apa yang didapatkan? Tentang gambar seorang anak yang sedang mendoakan orang tuanya. Kalau kelompok dua, gambar apa? Nah, tentang membantu ibu memasak. Kalau kelompok tiga gambar apa? Dapat gambar apa lagi? Seorang anak yang merawat ibunya. Nah, ketiga gambar tersebut tuh. Oke, silakan diisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau soalnya, kenapa ya? Biar bisa. Oh, Siva belum dapat. Nah, ini. Oke, silakan dijawab. Satu, apa itu berbakti kepada kedua orang tua? Kemudian apa contohnya? Tuliskan 3 di situ yang diminta. Iya. Iya, pengertian juga. Tulis nih. Nah, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab supaya tinggal. Oke, sudah? Sudah. Yang sudah silakan kumpul. Nih. Kumpul di sini yang sudah selesai. Nih. Siapa belum selesai? Ya. Oke, sudah selesai semua ya? Iya. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Tentang apa-apa yang kita pelajari hari ini? Jadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Mulha, coba apa kesimpulan Orang tua membantu orang tua dan menjaga orang tua. apa itu? Contoh dari berbakti kepada orang tua. Iya, jadi kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang didapatkan sama Muhammad adalah salah satu contoh atau cara untuk berbakti kepada kedua orang tua adalah apa tadi Muhammad? Adalah merawat orang tua, menjaga orang
kemudian melaksanakan perintahnya. Oke, jadi kita harus berbakti kepada orang tua. Banyak caranya untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya. Oke, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari hari ini tentang bagaimana kita harus berperilaku kepada kedua orang tua, tentang kita harus berbakti kepada mereka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan, siapa yang mau pimpin doa sebelum kita keluar? Coba Aiman, pimpin doa dulu Aiman. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amin. Tutup dulu. Oke, jadi silakan pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa dan ilmunya bisa diterapkan di rumah, ya, terutama karena ini adalah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Oke, harus selalu berbakti sama orang tua, ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,